Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Jadi Tahu Network, belajar jaringan komputer jadi lebih mudah. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan konfigurasi. Kita akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita flashback sebentar. Ya. Di video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi pada router gateway utama yang sudah terhubung ke hub ya. Kemudian untuk kliennya, kemudian dari hub ini larinya ke klien, di mana di klien ini pakai access point TP-Link TLWR 4840N ya. Kemudian untuk klien yang jaraknya jauh lebih dari 100 meter, ya ini di sini saya menggunakan PTP ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan PTP. Di video kali ini saya prakteknya itu menggunakan untuk PTP-nya ya. Untuk PTP-nya saya pakai hub mini teman-teman seperti ini ya. Tapi nanti jika teman-teman praktek di lapangan langsung itu teman-teman jangan pakai ini ya, karena ini kan untuk indoor ya. Untuk perangkat mikrotik seperti ini kan untuk indoor. Sementara untuk PTP itu kan di outdoor ya teman-teman, dimana teman-teman harus pakai tiang ya, nanti dipasang di atas tiang si router boardnya itu. Kemudian untuk router boardnya, jika teman-teman pakai untuk PTP, di video sebelumnya saya sarankan untuk memakai SXT SQ ya, yang 5 GHz boleh, yang 2,4 juga bisa teman-teman ya. Tapi jika teman-teman punya dana lebih, mungkin bisa beralih ke 5 GHz ya teman-teman ya. Begitu. Lalu kemudian apakah cara konfigurasinya sama antara hub mini dengan XXT SQ nanti? Ya tentu saja sama ya teman-teman ya. Jadi router OS ini uniknya jika teman-teman bisa mengoperasikan, sudah mahir menggunakan router mikrotik yang harganya ratusan ribu, itu teman-teman dipastikan bisa mengkonfigurasi router board mikrotik yang harganya jauh lebih mahal teman-teman. Karena keunikan dari router OS ini, baik dari yang seri yang paling murah sampai yang termahal, itu user interface-nya sama persis. Tidak ada yang berbeda, sama persis teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke konfigurasinya ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah terhubung ke hub mini ya teman-teman. Oke, langkah pertama teman-teman bisa masuk ke sistem, kemudian identity. Karena jika teman-teman lihat di sini ya, kita ada 3 mikrotik teman-teman ya. Gateway-nya pakai hub light, kemudian untuk PTP pakai hub mini ya. Supaya teman-teman nggak bingung, itu alangkah baiknya diberi nama gitu. Jika teman-teman lihat di sini, ini namanya kan mikrotik ya. Ini teman-teman bisa ganti PTP, misal PTP pemancar. Di sini ya sudah ganti ya, PTP pemancar. Oke, langkah berikutnya bisa masuk ke bridge. Kemudian kita tambahkan bridge baru. Apa itu bridge? Bridge adalah sebuah fitur dari mikrotik di mana kita bisa menggabungkan
dua interface atau lebih menjadi satu interface ya teman-teman. Seperti teman-teman ketahui, MikroTik itu kan setiap interface-nya dia itu individual ya teman-teman. Kita biasa men-settingnya itu secara individual ya. Dengan adanya bridge ini, dua Ethernet atau lebih yang biasanya disetting secara mandiri atau secara individual itu kita bisa gabungkan menjadi satu. Seperti apa? Ya kita praktek supaya teman-teman lebih paham apa itu bridge. Oke, di sini saya beri nama bridge PTP. Oke. Selanjutnya masuk ke tab ports. Teman-teman bisa memilih interface mana yang mau digabungkan menjadi satu ya. Di sini saya akan menggabungkan Ether 1 dan WLAN. Oke, sudah kita tambahkan ya teman-teman ya. Dua Ethernet ini sudah digabungkan menjadi satu interface, satu kesatuan interface yang kita beri nama bridge PTP teman-teman. Berikutnya kita masuk ke IP, kemudian DHCP client. Kita tambahkan DHCP client baru. Kemudian untuk interface-nya kita pilih bridge PTP teman-teman. Jadi kedua Ethernet itu tadi antara WLAN dan Ether 1 itu nanti dia sudah gabung jadi satu di bridge PTP ini teman-teman. Kedua interface itu sudah jadi DHCP client. Oke, statusnya sudah bound ya teman-teman, sudah mendapatkan IP juga di sini dari router gateway utama. Kita exit. Berikutnya teman-teman bisa masuk ke wireless ya. Kemudian kita aktifkan wirelessnya ya, kita enable. Oke, sudah nyala. Berikutnya kita masuk ke security profile teman-teman. Kita tambahkan security profile baru. Ini namanya saya default aja ya, profil 1. Kemudian modenya bisa memilih dynamic case. Kita checklist di sini ya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Lalu oke, di security profile kita sudah membuat profile baru. Di sini namanya profile 1 ya, yang saya buat ya. Kemudian kita lanjutkan ke WiFi interface. Kita klik 2 kali di sini. Kemudian untuk modenya bisa pilih bridge ya. Bandnya pilih BGN saja biar lebih maksimal ya teman-teman. Untuk SSID-nya bisa kita beri nama rumah pemancar. Radio name bisa kita beri nama PTP rumah pemancar. Nama wifi-nya rumah pemancar, radio name-nya PTP rumah pemancar. Apa itu radio name? Nanti akan saya jelaskan ya ketika nanti melakukan konfigurasi dari sisi kliennya ya teman-teman ya. Dari PTP sisi kliennya teman-teman.
Kemudian untuk security profile kita ganti ya, profile 1. Oke, selanjutnya kita cek dulu satu-satu ya. Jika dirasa sudah betul, kita bisa oke. Oke teman-teman, untuk dari sisi servernya kita bisa lihat di sini ya. Untuk dari sisi servernya kita sudah melakukan konfigurasi ya. Kemudian selanjutnya kita akan setting dari sisi kliennya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan konfigurasi dari sisi klien ya, di sini ya, sisi kliennya ya. Oke, kita connect ya. Oke teman-teman, berikutnya kita setting PTP dari sisi klien ya teman-teman. Jangan lupa kita beri identity dulu biar tidak bingung ya. Sistem, identity, PTP, penerima. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita buat bridge ya, kita bikin bridge juga di sini. Kita tambahkan bridge baru sama seperti di PTP server, PTP pemancar teman-teman. Dari sisi servernya sama. Oke, kemudian kita tambahkan juga satu, kemudian WLAN 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke IP, kemudian DHCP client. Sama ya, kita tambahkan DHCP client di PTP bridge ya. Oke. Di sini statusnya searching kita abaikan dulu ya, karena belum mendapatkan IP, kita belum terhubung ke antena PTP dari sisi servernya teman-teman, dari pemancarnya kita belum terhubung, jadi ini diabaikan dulu. Kemudian teman-teman masuk ke wireless ya, kita enable, kita nyalakan, kemudian masuk ke security profile, kita tambahkan profile baru, ini namanya saya biarkan default ya. Kemudian modenya dynamic case, kita checklist di sini, kemudian kita samakan passwordnya dari sisi pemancar teman-teman supaya bisa connect ya. Oke, sudah terhubung ya. Kemudian masuk ke WiFi interface, kita klik 2 kali di sini. Di sini teman-teman bisa milih station ya, modenya ya. Kemudian kita pilih BGN supaya lebih maksimal ya. SSID-nya PTP penerima. Ya, ini bebas kalau untuk SSID atau nama WiFi-nya teman-teman. Security profile jangan lupa diganti ya. Oke, jika sudah kita bisa masuk ke scan sini. Kita lakukan scanning. Oke, di sini muncul ya teman-teman ya. Rumah pemancar, nama SSID-nya, kemudian ya itu tadi teman-teman yang saya maksud dengan radio name. Di sini kalau WiFi biasa seperti yang di bawah sini, dia nggak ada radio name-nya, kosong ya teman-teman.
nggak bisa diisi ya. Kalau kita pakai MikroTik itu bisa diisi seperti ini. Oke, jika sudah bisa connect ya. Oke, statusnya sudah connect ya teman-teman ya. Kemudian kita oke, coba kita cek di DHCP client apakah sudah mendapatkan IP. Oke, statusnya sudah bound ya teman-teman ya, sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Kemudian teman-teman jangan lupa juga mengganti passwordnya ya. Jika teman-teman passwordnya masih default untuk usernya ya, di mana ya, sebentar, IP user. Nah, ini bisa diganti ya passwordnya ya teman-teman ya, supaya lebih safe ya. Oke, ganti password sudah, ganti nama identity juga sudah ya teman-teman ya. Sudah berhasil connect juga. Kita cek di interface-nya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Sekarang coba tes internet ya. Oke, konfigurasinya sudah cukup ya teman-teman ya. Sudah terhubung juga semuanya. Sudah dapat. Oke teman-teman, sebelum kita IP dari server gateway-nya juga ya teman-teman. Untuk manajemen bandwidth, ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan ya, karena sewaktu saya record saya lupa teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman tinggal menghubungkan antara Ether 1 dengan router TP-Link TLWR teman-teman ya. Tinggal dicolokkan ke port 1 antara Ether 1, teman-teman bisa menghubungkan ke Ether 1 di TP-Link ya teman-teman. Selanjutnya tinggal teman-teman masuk ke mode access point ya teman-teman. Jangan lupa di access point TP-Link, di wifi TP-Link-nya teman-teman menggunakan mode access point. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu konfigurasi bandwidth ya. Langkah terakhir kita tinggal pembagian bandwidth untuk setiap klien ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk Ether 2 yang berada di gateway utama ini ya, ini kita akan beri limitasi 5 Mbps ya. Kemudian untuk Ether 3 kita buatkan queue type, di mana setiap kliennya nanti akan mendapatkan jatah bandwidth 1 Mbps. Kemudian untuk uploadnya juga 1 Mbps ya teman-teman. Di sini teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke router utama ya teman-teman ya. Router utama di sini, router gateway, untuk melakukan limitasi dari semua klien di sini ya, yang sudah kita tulis di sini.
Oke teman-teman, saya sudah login di gateway utamanya ya, di sini ya, teman-teman bisa lihat. Jangan lupa jika teman-teman belum dikasih identity, di sini bisa diganti ya. Caranya sama seperti tadi ya. Oke, berikutnya teman-teman bisa masuk ke queues ya, kemudian simple queues. Kita tambahkan limitasi di Ether 2 dulu ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Kita beri nama server rumah. Kemudian targetnya ini ya. Targetnya Ether 2. Kemudian target upload di 5 Mbps, downloadnya juga sama 5 Mbps ya teman-teman. Kemudian klik OK. Oke, sudah selesai ya. Berikutnya kita tambahkan lagi ya untuk yang Ether 3 yang menuju ke klien. Kita tambahkan lagi. Bisa kita beri nama tetangga. Kita oke teman-teman ya. Ini masih unlimited. Oke, kita skip dulu ya. Kita masuk ke queues type teman-teman. Kita tambahkan queues baru. Di sini teman-teman bisa pilih PC key. Namanya ini kita kasih nama download. Kemudian untuk rate-nya ini sesuai dari oret-oretan tadi ya, 1 Mbps untuk download dan uploadnya 1 Mbps. Di sini bisa ditulis 1 M. Kemudian untuk PC key download kita checklist untuk DSD address-nya. Oke, kemudian kita tambah lagi queues lagi. Oke teman-teman, untuk name-nya kita beri nama upload. Kita pilih PC key 1 MB untuk upload ya. Kemudian classifier-nya kita checklist untuk yang source address-nya. Kemudian kita oke. Oke, di sini kita masuk ke simple queues lagi. Kemudian untuk yang queues tetangga kita klik 2 kali. Lalu masuk ke advance. Kemudian tipe queue type-nya untuk yang upload kita isikan ini ya teman-teman, yang kita buat tadi ya, queue type-nya. Ini juga sama, download. Kemudian kita oke. Ini masih tetap unlimited teman-teman. Yang di sini ya. Ini kita biarkan saja ya. Karena apa? Karena kita sudah menggunakan queues type yang tadi kita tambahkan ya teman-teman ya. Jadi setiap gadget teman-teman, setiap gadget handphone ataupun laptop komputer itu akan terlimitasi sebesar 1 Mbps ya teman-teman ya. Berbeda dengan untuk yang ini teman-teman. Di sini kan kita tentukan 5 Mbps untuk upload dan 5 Mbps untuk download ya teman-teman ya. Jadi secara total interface-nya teman-teman, mau berapapun kliennya, dia akan tetap terlimit 5 Mbps teman-teman. Jadi artinya bagaimana jika ada 5 perangkat yang terhubung dengan Ether 2 ini teman-teman. Misal katakanlah ada 5 perangkat yang terhubung ke Ether 2, maka bandwidth 5 Mbps ini akan dibagi secara merata teman-teman.
untuk kelima klien tersebut. Jika ada 10 klien teman-teman yang terhubung ke Ether 2 tadi, maka bandwidth 5 Mbps itu tadi akan dibagi secara merata untuk kelima klien tersebut teman-teman. Jika nggak ada yang pakai hanya satu saja, maka ya satu klien itu dapat semua bandwidth total 5 Mbps itu tadi teman-teman. Gitu teman-teman. Jika kita pakai untuk yang metode yang seperti ini ya teman-teman ya, Q's type itu dia limitasinya per gadget ya teman-teman ya. Setiap gadget sudah dilimit sesuai dengan Q's type yang kita setting teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini saya lupa ya, ini targetnya belum diisi. Di sini ya, klien. Kita oke, sudah terlimit ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan uji coba tes bandwidth ya teman-teman ya. Untuk saat ini komputer saya terhubung ke Ethernet 2 teman-teman. Ethernet 2 ya, di sini berarti, dimana ini limitnya 5 Mbps untuk upload dan downloadnya teman-teman. Oke, kita coba speed test ya teman-teman. Ya, 5 Mbps, menyentuh 5 Mbps ya teman-teman ya. Kemudian untuk uploadnya 2,8 ya, tapi tidak apa-apa teman-teman, masih bisa ditoleransi ya teman-teman, selagi dia nggak ngedrop banget ya, seperti itu. Selanjutnya kita coba untuk yang dari sisi kliennya. Oke, kita masuk sebagai klien di Ether 3. Oke, saya sudah sebagai klien di sini ya teman-teman ya. Kita speed test lagi ya teman-teman. Oke, teman-teman di sini bisa lihat. Oke, untuk upload downloadnya ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Berarti konfigurasi yang kita lakukan, kita setting sudah betul ya teman-teman ya. Oke, sekarang sentuhan terakhir ya teman-teman. Untuk meremote dari perangkat PTP kita, kan kebetulan saat ini kita kan sekarang kan pakainya kan Mikrotik semua ya teman-teman ya. Itu teman-teman bisa mengaktifkan fitur Roman teman-teman. Jadi teman-teman bisa meremote dengan mudah semua perangkat Mikrotik teman-teman yang ada di rumah ya. Seperti apa ya, kita praktek ya, kita coba praktekkan. Teman-teman bisa masuk ke menu tools, kemudian Roman ya, ini cukup di enable saja teman-teman, kemudian oke. Begitu juga dengan yang PTP pemancar, kita aktifkan juga ya teman-teman Romannya ya. Oke teman-teman, untuk yang pemancar kita aktifkan juga Romannya.
Oke. Berikutnya yang terakhir, jangan lupa diaktifkan juga dari sisi router gateway-nya, teman-teman. Oke, untuk gateway-nya teman-teman kita aktifkan juga Roman. Sudah checklist ya, karena sudah saya aktifkan, tinggal kita oke saja. Untuk apa fitur Roman ya teman-teman, bisa lihat di sini, kita new Winbox, kita pilih ini ya, gateway utama, karena kita sekarang posisinya kita connect di router gateway utama teman-teman. Ini tinggal klik to Roman. Nah, di sini muncul teman-teman pemancar dan penerima. Fungsi dari fitur Roman itu ya ini teman-teman, kita bisa connect dengan mudah, kita bisa meremote perangkat kita sama mikrotik ya teman-teman ya, dengan mudah. Oke teman-teman, demikian cara konfigurasi point to point ya teman-teman ya. Berarti project kita sekarang untuk membuat jaringan internet kecil-kecilan antara kita dan tetangga yang mau iuran sudah selesai teman-teman. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan atau kesulitan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Ya mungkin barangkali bisa bantu. Sekian dari saya, sampai ketemu di video berikutnya. Jika teman-teman mau request juga boleh, mau request tutorial jaringan seperti apa, jika memungkinkan saya pasti akan buatkan tutorialnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.